Baik, untuk penampilan keempat atas nama Rizka Ulfiati dari Universitas Jember dengan materi teks prosedur jenjang SMA kelas 11 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Berikut adalah siswa yang telah raise hand di room Zoom. Kepada penampil nomor urut 4 kami persilahkan. Tes. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Bu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Walaupun sudah siang-siang begini, tapi kalian harus tetap semangat pagi ya. Jadi kalau ibu bilang semangat pagi, kalian jawabnya pagi, 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 luar biasa. Ibu ulangi ya, semangat pagi anak-anak. Mana suaranya? Pagi, luar biasa. Bagus sekali. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Evi pimpin doa. Baik. Ibu lanjutkan ya. Anak-anak yang belum mengaktifkan kamera, Ibu minta tolong untuk segera diaktifkan. Kemudian kalian siapkan alat-alat tulis kalian, buku tulis, dan juga kalian siapkan buku paket kalian. Kalau kalian sudah siap dengan semua itu, kalian tulis di room chat Zoom, kalian bilang siap. Nah, itu apakah sinyalku apa masih terputus-putus? Masih tetap putus-putus, Bu. Aduh, gimana ya? Saya lanjutkan apa suara saya lancar? Tidak lancar, Bu. Baik, terima kasih. Oke, kalian yang sudah siap dengan keperluan, kalian chat di room Zoom, kalian bilang siap ya. Ibu catat sebagai kehadiran. Baik anak-anak, Ibu akan share screen terlebih dahulu. Nah, coba kalian perhatikan kasus berikut. Bu Rina adalah seorang wanita yang gagap teknologi. Suatu ketika Bu Rina ingin menyalakan sebuah komputer di buku panduan, padahal sudah ada langkah-langkah menghidupkan komputer. Namun, Bu Rina melewatkan salah satu langkah dalam menghidupkan komputer, yaitu menyalakan CPU. Jadi, setelah menghidupkan tombol power, Bu Rina itu langsung menyalakan monitor tanpa menghidupkan CPU. Nah, anak-anak, menurut kalian, apa yang terjadi dari peristiwa tersebut? Apa akibat yang terjadi dari peristiwa tersebut? Silakan, Ibu dibantu menjawab. Komputernya Tidak menyala, Bu. bagus sekali, betul. Nah, kenapa komputernya tidak menyala? Ayo, kenapa? Karena belum menghidupkan. Karena belum menyalakan CPU. betul sekali, itu artinya Bu Rina melupakan atau kurang fokus membaca salah satu langkah yang ada di teks prosedur tersebut. Nah, baik. Jadi pada siang hari ini kita akan belajar menyusun teks prosedur. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran daring dengan pendekatan saintifik berbasis teknologikal, pedagogikal, content knowledge. Kalian diharapkan dapat memahami proses mengorganisasikan pernyataan umum serta tahapan-tahapan dalam teks prosedur dan menuliskan teks prosedur serta menggunakannya dalam kalimat sederhana, baik secara lisan maupun tulis. Oke anak-anak,
Kak. Ini ya. Jadi nanti kita akan mempelajari teks prosedur. Coba, apa sih teks prosedur itu? Siapa mau bantu menjawab? Ayo, yang belum bicara sama sekali, siapa tadi ya? Diana, coba. Bukan. Iya, Bu. Ya, coba dibaca Diana, pengertian teks prosedur. Singkat saja. Singkat saja ya, Nak. Iya, Bu. Teks yang berisi tentang langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Baik, terima kasih Diana. Selanjutnya, fungsi teks prosedur. Nah, teks prosedur ini berfungsi untuk menjelaskan langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan dalam melakukan sesuatu kegiatan atau pekerjaan sehingga dapat terlaksana dengan baik. Mohon maaf, apakah suara saya tetap terdengar lancar? Tetap lancar terdengar. Baik anak-anak, Ibu lanjutkan ya. Nah, dalam teks prosedur juga terdapat struktur teks prosedur yang terdiri atas satu, pernyataan umum. Yang kedua, tahapan atau langkah-langkah, dan yang ketiga ada penegasan ulang. Coba Ibu ingin kalian memperhatikan, kalian mau ngamati teks prosedur berikut ini. Nah, sudah diamati cara menghidupkan komputer. Nah, dari teks tersebut, coba kalian identifikasi mana yang merupakan pernyataan umum dan mana yang merupakan tahapan-tahapan. Kita mulai dari mana yang merupakan pernyataan umum, Nak? Tadi yang belum jawab siapa? Ayo semuanya yang bisa menjawab. Yang itu, Bu, komputer merupakan Bagus sekali. Ya, betul. Jadi itu merupakan pernyataan umum. Lalu yang lain, yang tahap-tahap. Mana nih yang termasuk tahap-tahap? langkah-langkah itu, Bu. Ya, betul sekali. Nah, jadi itu adalah struktur teks prosedur yang terdiri atas pernyataan umum dan langkah-langkah. Komputer merupakan salah satu perangkat. Nah, pernyataan umum ini isinya penjelasan terus kenapa, apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Tujuannya kita mempelajari teks prosedur, di bawahnya itu apa. Nah, langkah-langkah itu isinya ya langkah-langkah tahapan dari awal hingga akhir dalam menunjang proses apa yang ingin kita kerjakan, begitu ya. Menurut kalian ini sudah lengkap apa belum ya? Struktur teks prosedurnya, kan tadi ada pernyataan umum, langkah-langkah, kemudian yang terakhir ada penegasan ulang. Sudah lengkap atau belum ini berarti? Belum, Bu. Belum ya. Oke. Anak-anak sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu yang tanya. Nah, menurut kalian seberapa penting sih kita perlu mempelajari teks prosedur dengan tepat? Ayo, penting banget apa nggak penting? Apa nggak penting-penting banget? Sangat penting, Bu. Sangat penting. Kenapa sangat penting? Nah, agar bisa menyelesaikan sesuatu dengan benar. baik. Agar bisa menyelesaikan sesuatu dengan tepat ya. Jadi, kita perlu memahami teks prosedur dengan tepat supaya kita bisa
mencapai hasil yang diharapkan. Selain itu, dengan mempelajari teks prosedur, kita juga bisa meningkatkan keterampilan berbahasa kita, khususnya keterampilan membaca dan keterampilan menulis. Begitu ya. Oke, Ibu kasih kasus lagi nih. Coba, dari teks A, Bu Nina memotong wortel sebesar ukuran korek api. Dan yang B, potonglah wortel itu menjadi sebesar korek api. Menurut kalian, mana yang merupakan kalimat yang bagian dari teks prosedur? Ibu, yang B. B. Kenapa? Karena terdapat kata perintah. Pinter sekali, sudah pinter banget ya. Ini anak kelas 11 RPL 1. Ya, jadi karakteristik teks prosedur ini ya itu tadi menggunakan kata kerja perintah atau imperatif, kemudian menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik, nah menggunakan konjungsi yang bersifat penambahan, kemudian banyak menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif ya yang mengajak. Kemudian jika prosedur itu berupa resep, ada takaran, jumlah, dan warna yang harus disesuaikan. Jadi coba kalian bayangkan apa yang akan terjadi kalau... Mohon maaf, waktu telah habis. Baik, untuk tugas selanjutnya nanti Ibu kirim ini melalui grup WA ya. Jadi nanti pengumpulannya juga melalui Google Form. Dan anak-anak, dari hasil pembelajaran pada siang hari ini apa sih yang bisa kalian simpulkan? Nah, nanti kalian tuliskan juga dan kalian kumpulkan melalui Google Form ya. Untuk sebagai tindak lanjut agar kalian lebih memahami teks prosedur, Ibu berikan LKPD yang bisa kalian lihat di buku paket halaman 13. Baik, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, tetap semangat, jaga diri, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik, Ya, terima sama-sama. kasih atas pemaparan materi oleh finalis keempat. Selanjutnya, sesi tanya jawab dengan durasi 10 menit dipersilahkan kepada Dewan Juri untuk mengajukan pertanyaan. Oke, terima kasih dari saya dulu ya. Kepada siapa ini? Selamat siang Rizka ya. Selamat siang Pak Wiwin. Dari Bahasa Indonesia. Saya langsung aja pertanyaan langsung ke ending ya, ke assessmentnya. Nah, ini kan daring ya. Untuk assessment di sikap itu seperti apa sih kalau yang disusun oleh Rizka? Assessment yang berkaitan dengan sikap. Jadi nanti saya mempunyai rubrik penilaian sikap Pak. Jadi bagaimana siswa itu dapat bekerja sama dengan temannya. Sebetulnya tadi ada Pak, cuma terlewat. Kemudian bagaimana kreativitas mereka dan bagaimana cara mereka critical thinkingnya itu ditumbuhkan gitu Pak. Nah, untuk mengetahuinya seperti apa itu? Untuk mengetahuinya, dia bekerja sama, dia berpikir kritis itu. kalau untuk berpikir kritis, ini tadi kan pembelajarannya problem based learning. Jadi saya menghadirkan masalah-masalah, kemudian memberikan pertanyaan yang memacu nalar mereka. Seperti apa mereka bisa bernalar dan berpikir logis. Nah, berpikir kritisnya dari situ Pak. Jadi nanti saya catat siapa yang bisa berpikir kritis. Kemudian untuk kerjasama, itu nanti akan ada kegiatan bekerja sama dengan temannya melalui diskusi. Itu nanti saya pilih sebetulnya Pak. Gitu. Oh sebetulnya ya, tapi ya nggak ada diskusinya ya? Iya Pak. Oke, terima kasih. Itu saja. Mungkin yang lain. Terima kasih Pak. Ya, baik. Saya tertarik Anda menayangkan suatu teks, setelah itu dari teks itu dilontarkan beberapa pertanyaan, jawaban yang dari siswa itu secara akumulatif menuju ke pemahaman tertentu. Tapi kalau kaitannya dengan ini
kontekstualnya gitu ya, kontekstualnya ada di mana? Kalau berkaitan dengan kontekstualnya itu teknologi kita mempelajari metodenya kan teknologikal, Pak. Jadi kita mempelajari tadi ada cara menghidupkan komputer. Itu sesuai dengan konteksnya. Kemudian ya kita aplikasikan ke dalam pembelajaran seperti ini, begitu, Pak. Ya. Lalu berikutnya, aktivitas siswa itu didominasi oleh aktivitas kognitif karena terlontar pertanyaan, siswanya menjawab. Adakah aktivitas fisik hand-on activity dalam desainmu tadi? Ada, Pelaksanaan Pak. pembelajaran ini. Seperti apa bisa dideskripsikan aktivitas yang Anda inginkan apa, siswa itu melakukan apa, harapannya bisa apa? Baik, terima kasih pertanyaannya, Pak. Jadi ada aktivitas yang sebetulnya dari kegiatan berdiskusi dengan temannya, itu ada aktivitas menganalisis, menuliskannya di buku tugas, kemudian mereka mempresentasikan. Apakah sudah lancar suara saya, Pak? Baik, Pak, saya lanjutkan. Halo? Ya. Baik, Pak, saya lanjutkan. Jadi dari aktivitas diskusi, ketika mereka menuliskannya, kemudian mereka mendiskusikan, menuliskan, kemudian mereka dapat mempresentasikan di ruang Zoom ini, Pak. Jadi aktivitas yang mereka lakukan secara lisan dan tulis itu dengan adanya diskusi yang sebenarnya harus saya sampaikan tadi, Pak. Terrealisasi enggak itu tadi? Tidak, Pak. Tidak terrealisasi ya. Jadi Iya, Pak. oke. Kalau dari sisi ini capaian pembelajaran yang sudah Anda rumuskan di indikator maupun tujuan pembelajaran dengan tahapan yang sudah kamu lakukan tercapai enggak? Tercapai, Pak. Untuk indikator pencapaian mengidentifikasi teks prosedur itu tadi sudah Oke. tercapai. Oke, lalu Mengelompokkan pernyataan umum dalam teks prosedur tadi sudah, Pak. Ada siswa yang menjawab. aktivitas yang mana yang bisa sampai menuju ke tercapaian yang itu tadi, mengelompokkan itu? Aktivitas tanya jawab, Bapak. Oke, kalau yang mengidentifikasi tadi? Saya tampilkan teksnya tadi, kemudian tadi mengidentifikasi mana yang merupakan pernyataan umum, mana yang merupakan tahapan. Jadi itu tahap mengidentifikasinya, Pak. Oke. Baik, saya kira itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Pak Superno. Iya, baik. Mungkin dari Dewan Juri yang lain ada pertanyaan, dipersilahkan. Sebentar, Baik. halo, mohon maaf saya masih mute tadi ya untuk ini ya. Coba saya ingin bertanya, apa metode yang Anda gunakan? Mohon maaf, Bapak terputus nggih. Halo? Apa metode yang Anda gunakan? Halo, suara saya masuk? Oh, sudah, Pak. Oke, Bapak Nggih, masuk. nggih, sudah masuk. Jadi metode yang saya gunakan itu student Ya. center, Bapak. Oke, suaranya putus-putus. Kenapa, Pak? Suaranya putus-putus tadi, saya belum mendengar. Jadi metode yang saya gunakan ini kan scientific, TPACK, kemudian student center, Pak. Oke, scientific itu pendekatan atau metode? Maaf, Pak. Kalau scientific itu pendekatan. Oke.
student center, apakah yang dimaksud student center learning? Stu- Student center learning adalah pembelajaran yang Iya, bentar. Yang dimaksud apakah student center learning? Karena di FPP Anda student center saja tampaknya. oh iya Pak, nggih. Oke, itu ya. Nah, kalau modelnya, model apa? Model pembelajaran problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Oke. Masalah apa yang Anda angkat di sini? Jadi Karena masalah antara itu adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Ya silakan. bagaimana Artinya ada gap lah. Ya, silakan. bagaimana Pak yang terakhir Pak, bisa diulangi? Baik ya. Jadi kan Anda menggunakan problem based learning. Ya, Oke. problematika apa yang diangkat dalam kegiatan pembelajaran Anda? Apakah cocok dengan materi teks prosedur? Coba jelaskan. Baik Pak, terima kasih pertanyaannya. Jadi Ya. tadi masalah yang saya angkat, permasalahan yang dialami oleh Bu Rina tadi. Bu Rina mengalami masalah yaitu salah membaca prosedur. Salah membaca prosedur mengaktifkan atau menghidupkan komputer. Nah, hal ini sangat berkaitan erat dengan pembelajaran yang akan saya berikan, yaitu memahami teks prosedur, kemudian melakukan memahami pernyataan umum dan langkah-langkah dalam membaca teks prosedur. Begitu Bapak. Oke, ini untuk materi kelas berapa? Ini untuk materi kelas 11 SMA SMK sederajat Pak. Oke, berarti ini untuk domain yang Anda jelaskan tadi, kognitif, itu termasuk domain dari C berapa sampai C berapa? Dari C2 sampai dari C2 sampai C5 Pak. Oke, evaluasi ya. Iya. Oke. Saya tanya, dari C4 sampai C5 itu ada analisis dan evaluasi. Oke. Nah, bagian mana yang mampu menjelaskan analisis dan evaluasinya? Hal yang mampu menjelaskan bagian analisis adalah pengelompokan tadi Pak, mana yang merupakan analisis karakteristik di dalam teks prosedur. Tadi saya juga memberikan masalah membandingkan mana yang merupakan teks prosedur dan mana yang bukan teks prosedur. Itu siswa diminta untuk menganalisis. Kemudian halo, apakah Halo ya, saya mendengar. Baik, untuk mengevaluasi itu juga itu Pak, dari simpulan. Oke, ya sudah. Baik. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Pak Zainur. Ya, baik. Baik, terima kasih. Sesi tanya jawab telah berakhir. Tampilan kelima atas nama Alhamdulillah, ya Allah. Siti Anissa Mari. dari